Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mengerjakan tugas video dengan berjudul komponen short switch dengan menjelaskan komponen signaling gateway. Perkenalkan, nama saya Lalu Dias Permana Gerigis dan sekolah di SMK Pratama Adi kelas 11A jurusan Teknologi Komputer dan Jaringan, dan di sini saya mengerjakan tugas teknologi layanan jaringan yang digurui oleh Mr. Henry. Mungkin kalian bertanya, apa sih short switch itu? Short switch adalah sebuah alat yang bisa menghubungkan antara jaringan sirkuit dengan jaringan paket. Jaringan sirkuit itu seperti sebuah laptop atau telepon genggam yang masih tidak bisa terhubung atau bisa juga disebut belum menjadi suatu hal yang paket. Nah, kalau dengan jaringan paket itu bisa menghubungkan antara PC dan PC dan telepon menggunakan sebuah alat yaitu switch ini atau untuk yang disebut short switch adalah sebuah alat untuk seperti server antar telepon. Nah, termasuk di dalamnya seperti internet yang berbasis internet protokol, smart TV, kabel, jaringan seluler. Jaringan public switch telepon network atau disebut juga dengan PSTN dan lainnya sebagainya. Short switch dikembangkan dan diperkenalkan oleh International Software Consortium atau juga dengan disebut yaitu ISC. Di sini saya akan menjelaskan apa itu fungsi short switch, komponen short switch, dan yang terakhir adalah signaling gateway. Mungkin kalian bertanya, apa saja sih fungsi short switch itu? Yang pertama, ada untuk switching, ada untuk kontrol, dan ada untuk pesinyalan. Maaf. Dan untuk komponen short switch itu sendiri, yang pertama itu ada media gateway controller. Media control protocol adalah sebuah protokol telekomunikasi untuk pesinyalan dan kontrol panggilan dalam suara hybrid melalui IP dan sistem telekomunikasi tradisional. Seperti dalam contohnya, ini antara telepon dan telepon, yaitu menghubung dengan media B gateway dan media A gateway. Lalu media itu akan tersambung dengan call agent atau dengan short switch itu, dan kalian dari A ke B itu akan saling terhubung. Yang kedua, ada media gateway. Media gateway adalah perangkat atau layanan terjemah yang mengubah aliran media antara teknologi telokasi yang berbeda. Dari namanya sendiri adalah gateway. Gateway itu adalah sebuah gerbang yang untuk menerjemahkan seperti IP dari telepon kemudian menjadi media gateway akan terhubung dengan telepon yang lainnya. Dan yang ketiga ada media server. Saya salah di sini. Media server adalah media untuk mempersatukan semua hal-hal telepon, IP yang berbasis dengan kabelan itu akan menjadi media server. Ada juga sih untuk tahun sekarang media server tidak perlu terhubung dengan yang namanya memerlukan alat seperti kabelan.
Sekarang juga teknologi sudah berkembang dan semakin maju, dan ada sebuah nama istilah yaitu dengan nama wireless yang menghubungkan antara server atau router atau apapun itu tanpa kabel. Contohnya seperti ini, ada PC, telepon, handphone, itu semua bakal masuk ke server. Server itu seperti wadah informasi untuk menyimpan. Contohnya seperti kalian memakai CCTV nih. CCTV. Nah, CCTV itu kan memakai kabelan tuh. Kabelan itu bakal terhubung ke switch. Dan kalian juga memakai komputer dan telepon, itu kan harus membutuhkan sebuah alat yang namanya kabelan. Nah, di sana semua kabel itu akan terhubung dengan switch. Dari switch itu bakal ke router, dari router itu bakal ke server. Seperti gitu gambarannya. Mari kita lanjutkan. Dan yang keempat adalah application layer. Adalah suatu terminologi yang digunakan untuk mengelompokkan protokol dan metode dalam model arsitektur jaringan komputer. Baik model OSI maupun TCP atau IP memiliki suatu lapisan aplikasi. Mungkin dari kalian ada beberapa yang tidak tahu dengan OSI. OSI itu memiliki 7 layer. Di antaranya application, session, presentation, network, data link, physical, nah ada 7 dan lain-lain. Aplikasi layer itu tuh seperti dalam gambar. Itu bisa berbentuk aplikasi seperti WhatsApp, terus Telegram. Itu juga menggunakan sebuah alat, bukan sebuah alat, tapi itu menggunakan software. Karena apa? Karena dari aplikasi itu menggunakan sistem telekomunikasi, antara lain ada video call, telepon, voice note, dan lain-lain. Dan yang terakhir yaitu adalah signaling gateway. Di sini saya ditugaskan untuk menjelaskan signaling gateway, akan tetapi saya menjelaskan komponen yang lainnya untuk kalian bisa paham. Mungkin kalau saya langsung menjelaskan signaling gateway, mungkin kalian akan bertanya, kenapa harus komponen ini aja yang kamu jelaskan? Sebenarnya teman saya juga ada beberapa yang menjelaskan tentang komponen itu. Takutnya kalian mencari susah, mungkin akan kesulitan. Jadi saya bikin untuk beberapa dasar dari komponen itu dan fungsi itu saya jelaskan dalam video ini. Signal gateway adalah komponen jaringan yang bertanggung jawab untuk mentransferkan pesan pensinyalan antara node conventional signaling yang berkomunikasi menggunakan protokol dan transportasi yang berbeda. Signaling gateway sama media gateway itu sama-sama cara kerjanya itu sama. Yang membedakan, media gateway itu berbentuk seperti media, sedangkan signaling itu berbentuk sinyal seperti radio maupun digital. Nah, seperti itu. Dari sinyal itu, signaling itu menerjemahkan melalui SS7. SS7 itu saya agak lupa, kalau nggak salah ada sistem apa gitu. Nah, lalu terhubung dengan PSTN, terus akan menjadi gateway dan sebaliknya. Misalnya gateway menjelaskan signaling SGW akan disebut juga dengan SG, adalah komponen jaringan yang digunakan untuk mengirim pesan peninggalan antara node conventional signaling yang juga disebut dengan CSS, CCS, yang berkomunikasi dengan bantuan transportasi dan protokol yang berbeda.
Dan pesan pesinyalan atau signal gateway mencakup informasi mengenai pembentukan panggilan, lokasi, konversi alamat, penagihan, pesan pendek, dan layanan lainnya. Dan semakin kesini makin modern ya, bisa juga membuat suatu grup atau voice note maupun video call. Sepertinya di aplikasi WhatsApp itu juga menggunakan sistem swap switch. Mungkin segitu saja penjelasan dari saya. Semoga bisa dimengerti. Mohon maaf banyak kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.